Hai, selamat siang semuanya. Ya Allah, lemes banget sih bikin gini. Selamat siang. Sudah makan siang belum? Kok kompak ya? Buat Anda yang sering menjadi pahlawan, menyelamatkan kendaraan, pasti bakalan langsung lari ke tengah. Sebenarnya Anda melewati beberapa hal menarik dari daerah sini. Jadi dari ujung sini sampai sana itu Anda akan menemukan banyak sekali relief, terutama yang bercerita tentang sejarah atau kejadian yang ada di kota Surabaya. Yang paling unik itu yang ini. Jadi relief ini bercerita tentang sebuah peristiwa di mana kota Surabaya itu sudah dikenal sebagai kota pelabuhan paling besar di tanah Jawa sejak abad ke-10. Tapi pada saat itu namanya belum Surabaya. Nama asli kota ini adalah Ujung Galuh atau Syugaluh namanya. Nah, karena Ujung Galuh adalah kota pelabuhan paling besar, ada banyak sekali pihak atau kerajaan yang ingin mengambil daerah Ujung Galuh. Termasuk di tahun 1293 kita pernah kedatangan pasukan Mongolia, pasukan Tartar namanya. Mereka dibawa komando langsung dari Kubilai Khan. Buat Anda yang nggak pernah familiar dengan nama Kubilai Khan, mungkin lebih kenal nama kakeknya, Genghis Khan. Kalau sekarang mungkin lebih akrab sama Shahrukh Khan ya. Shahrukh Khan. Oh, sebenarnya sampai ke tanah Jawa, mereka bertempur dengan kerajaan Kediri. Tapi setelah mereka menang, Kediri sudah hancur, mereka singgah di Ujung Galuh. Dan mereka tertarik untuk mengambil Ujung Galuh jadi pelabuhan di selatan Tiongkok miliknya mereka. Terjadilah pertempuran kedua antara Mongolia melawan kerajaan paling besar di Nusantara, Majapahit. Dan setelah pertempuran ini, sang raja Raden Wijaya ini mengubah nama Ujung Galuh menjadi Curabaya. Iya, tulisannya alay, CHU. Cura artinya adalah keberanian, sementara Baya artinya adalah bahaya. Jadi Surabaya berarti keberanian dalam menghadapi bahaya, dan pelafalannya sekarang berubah menjadi Surabaya. Untuk lambangnya ada Isa sama buaya, sebenarnya juga diambil dari peristiwa ini. Dia adalah lambang dari pasukan Mongolia yang datang dari lautan. Sedangkan buaya adalah lambang dari pasukan Majapahit yang datang dari jalur sungai. Karena Mojokerto, Surabaya, Tronggala, sama Majapahit, itu mereka pakai jalur sungai ke sini. Jadi bukan karena ada hiu sama buaya ketemu di sini kira-kira terus jadi lambang, enggak, itu legendanya doang. Terus ada orang naik hiu gitu. Yuk kita langsung ke Monumen Tengah, kita ketemu sama Soekarno-Hatta. Monggo, silakan. Jadi setelah kita menang di Jembatan Merah, awalnya di Jembatan Merah itu malah dibawa 6.000 orang. Kita menang. Inggris balas dendam. Di tanggal 9 November, mereka membawa tambahan pasukan sejumlah 24.000 orang, lengkap dengan tank, kapal perang, dan juga pesawat terbang mereka. Dan mereka sesumbar bisa membakar kota Surabaya hanya dalam waktu 3 hari. Melihat dari jumlah pasukan sama peralatannya, kemungkinan besar bisa. Kesalahannya Inggris cuma satu, mereka tidak menghitung jumlah pasukan Indonesia, karena ini tidak hanya datang dari Surabaya. Ada pasukan dari Madura, Malang, Jogja, bahkan jauh-jauh datang dari Tapanuli buat pertempuran 10 November. Tercatat di pertempuran 10 November itu kita kedatangan 200.000 orang pasukan. Dengan catatan, sebagian besar dari pasukannya adalah bekas petani. Jadi sebenarnya di saat pertempuran 10 November, faktanya adalah mungkin kita tahu kalau orang-orang dulu ngomong kita perang pakai bambu runcing. Benar. Tapi hanya dalam jumlah dikit. Tanggal 30 Oktober, pasukan Surabaya berhasil membobol gudang senjata Jepang paling besar di Asia Tenggara. Ada di kota Surabaya. Gudang senjata Jepangnya dikenal dengan nama Don Bosco yang ada di Jalan Tidar. Saking banyaknya, kita sampai kelebihan amunisi, kelebihan senjata. Pihak Surabaya sampai harus mengirim 4 gerbong kereta api ke Batavia, Jakarta penuh dengan senjata dan amunisi.
Surabaya kebanyakan senjata daripada pasukannya. Nah, ada beberapa titik pertempuran, salah satunya adalah di daerah sini. Uniknya, di belakang monumen Anda akan menemukan museum. Dan di belakangnya itu ada patung, nanti ada tulisannya makam bagi pahlawan tak bernama. Karena pada saat mereka menggali pondasi museum, mereka menemukan sebuah pemakaman massal. Setelah tulang-tulangnya digali lagi untuk dipindahkan, tercatat hampir 1.500 orang dimakamkan di belakangnya Tugu Pahlawan. Maka Anda masih bisa lihat patung di sana dan juga nanti di dalam museum. Nah, satu catatan kecil nih sebelum kita masuk ke museum. Buat Anda yang sering bilang Tugu Pahlawan ini adiknya Monas karena dia lebih kecil ya, mohon dihentikan. Tugu Pahlawan justru kakaknya Monas. Tugu Pahlawan berdiri 1951. Monas baru dibangun 1961. Cuman Monas vitaminnya banyak jadi bongsor. Kalau saya nggak salah Monas tingginya 123 meter. Ini cuma 45, 3 kali lipat. Nah dari sini buat Anda yang mau ikut ke museum, monggo siapkan Rp5.000 atau kartu mahasiswa, kartu pelajar. Yang nggak mau ikut mungkin bisa nunggu di luar setengah jam. Yuk, silakan. Mau masuk nggak? Ya.